Biru, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu mewawancarai dengan pihak di ranting sebagai tugas pengganti kegiatan PKB. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur organisasi Kuarti Ranting Pramuka khususnya di Kecamatan Tanjung Sari? Struktur organisasi Pramuka di Kecamatan Tanjung Sari ini kan biasa disusun ya, Neng, dari mulai ketua kuaran, kemudian wakil ketua kuaran, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian andalan ya, kemudian ke bawahnya ada bidang-bidang, yaitu bidang pembinaan, bidang kegiatan, bidang administrasi, juga bidang keuangan. Pertanyaan kedua, apa tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kuaran dalam kegiatan kepramukaan? Tupoksi kuaran itu adalah yang pertama mengembangkan dan meningkatkan kegiatan kepramukaan di tingkat ranting ya. Jadi kuaranlah yang punya pemikiran mau ada kegiatan-kegiatan apa saja nih dalam satu tahun ini gitu ya. Kemudian yang kedua mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan kepramukaan ini di tingkat ranting. Kita mengadakan pengawasan juga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat ranting. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan kualitas anggota pramuka di tingkat ranting juga. Jadi kita kembangkan ya kegiatan-kegiatannya, seperti kegiatan jamran yang suka diadakan di Kiara Payung gitu ya. Kemudian sekarang juga mau ada pesta siaga ya. Kemudian kemarin juga sudah jamda ya, kita mengikuti jamda. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kepramukaan yang diadakan di ranting ini gitu. Kemudian kalau fungsinya itu, fungsi dari kuaran itu adalah pembinaan, pengawasan, dan koordinasi. Itu tiga ya, seperti itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana alur hubungan organisasi antara sekolah dengan kuaran dalam pelaksanaan kegiatan pramuka? Kalau di sekolah itu kan ada gugus depan namanya ya. Jadi gugus depan itu atau budak itu mengadakan kegiatan-kegiatan kepramukaan di sekolah, seperti adanya ekskul ya, adanya bakti sosial ke masyarakat, sasapu, kemudian membantu masyarakat, memberikan sembako ke masyarakat yang kurang mampu misalnya ya. Kemudian di sekolah itu suka ada lagi penjelajahan itu dari sekolah ya. Jadi kegiatan-kegiatannya itu yang berada di sekolah kalau budak. Kalau kuaran itu kegiatan-kegiatannya meliputi ranting, jadi kecamatan sekupnya. Jadi kegiatan-kegiatan kuaran itu memantau atau mengawasi kegiatan-kegiatan di tiap sekolah satu kecamatan. Kalau kuarcap itu satu kabupaten, jadi kuarcap itu memonitoring atau mengawasi kegiatan-kegiatan di kuaran. Nah kalau kuarda itu di provinsi, jadi mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di kuarcap. Kalau kuarda seperti itu nanti. Lalu apa saja program kerja yang dilaksanakan oleh kuaran? Program kerja yang dilaksanakan oleh kuaran banyak sekali, diantaranya pertemuan setiap tanggal 14 kami mengadakan pertemuan rapat dengan pembina, dengan andalan ya, dengan Mabigus atau kepala sekolah. Itu biasanya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di dalam 3 tahun ke depan begitu ya. Kemudian juga kami sering mengadakan latihan gabungan. Latihan gabungan itu adalah dari tiap sekolah mengirimkan anak pembinanya itu, kemudian kami tampung di suatu lapang, kemudian mengadakan latihan secara bersama-sama begitu ya, latihan gabungan. Kemudian juga program kerjanya itu kami mengadakan juga persami ya, atau perkemahan Sabtu Minggu biasanya ya. Itu di tiap-tiap sekolah biasanya anak kami pantau gitu ya, kami ini. Dan kemarin juga saya mengadakan di Celuk 2 itu perjusa, yaitu perkemahan Jumat Sabtu, dan itu adalah merupakan program daripada kuaran ini. Kemudian kami juga mengadakan perkemahan di Kiara Payung, itu sebagai bentuk kegiatan jamran yang diikuti dari mulai SD sampai SMA yaitu. Kemudian kami juga akan mengadakan KMD ya, kursus mahir dasar, itu untuk para pembinanya ya, untuk para pembinanya. Seperti itu programnya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran penting pramuka bagi calon pendidik dan seorang pendidik dalam pengembangan karakter peserta didik? Ya, peran pramuka di dalam pembentukan karakter jelas ya, sangat kuat gitu ya. Diantaranya dengan dilatihkannya pramuka di sekolah, otomatis si anak itu belajar
belajar disiplin, belajar menghormati guru-guru, dan belajar kreativitas, belajar aktif gitu. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan pramuka itu kan, pramuka itu biasanya kan kalau di sekolah anak itu disuruh masak sendiri gitu ya, disuruh membuat kriya, disuruh membuat tali temali untuk belangkar gitu. Jadi otomatis kan dengan belajar seperti itu anak-anak itu merasa kreativitasnya itu diwadahi gitu ya. Jadi di sana anak-anak itu otomatis kelihatan anak yang punya bakat di dalam menyanyi, anak bisa menyanyi, punya bakat di dalam puisi, anak bisa puisi ya. Di dalam pramuka itu diajarkannya, sehingga di dalam pramuka itu diajarkan tentang keberanian dan rasa kepemimpinan gitu. Sehingga kalau anak itu disuruh ke depan itu dia berani, kemudian anak disuruh menjadi pemimpin upacara itu dia berani karena dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Nah itulah karakter-karakter yang dikembangkan di sekolah-sekolah ya, itu dasar dari kepramukaan seperti itu. Ibu terima kasih atas waktunya.